Ya. Yang ketiga, rahilun artinya adalah keberangkatan. Nah, baik. Kalau begitu, apakah makna dakhil? Ya, makna dakhil mungkin isim maf'ul, mungkin isim fa'il, dan mungkin masdar. Kalau dakhil itu kita anggap isim maf'ul, artinya sesuatu yang dibuat bercacat. Kalau isim fa'il, sesuatu yang mengandung cacat. Kalau masdar, cacat. Ya. Inilah selintas pengertian kebahasaan dari nama mata kuliah kita. Kemudian, mengapa mata kuliah kita ini ad-dakhil fit tafsir, bukan ad-dakhil fi Al-Quran? Tolong Anda tebak mengapa? Ya, jawabnya sungguh sangat mudah. Karena cacat itu hanya ada di tafsir, tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, selesai pembahasan kita kepada ad-dakhil. Sekarang kita pindah ke at-tafsir. At-tafsir, kalau ad-dakhil akar katanya seperti kita terangkan tadi, apakah akar kata dari tafsir? Ya, akar kata dari at-tafsir adalah tafsirah. Ya. Ianya kita buang, kita tambah ta. Jadi menjadi tafsirah. Ya, tidak ada ianya. Apakah arti tafsirah? Tafsirah artinya adalah ya, air seni, air kencing. Ya. Mengapakah ilmu yang mulia, yaitu ilmu tafsir, tetapi maknanya sangat buruk sekali, yaitu air najis, air kencing, air seni? Mengapa demikian? Tafsirah artinya air kencing. Air kencing itulah akar kata mata kuliah, disiplin ilmu tafsir. Mengapa demikian? Karena air seni itu adalah alat yang sangat akurat untuk menunjukkan kondisi kesehatan seseorang. Ya. Karena itulah Badan Narkotika Nasional ketika ingin meneliti apakah seseorang mengkonsumsi narkoba atau tidak, yang ditelitinya adalah air seni. Kenapa air seni? Itu cepat dan akurat. Bisa saja yang diteliti rambut, tapi kurang akurat dan lambat. Ya. Mengapa dokter ketika ingin meneliti apakah seorang wanita hamil atau tidak, yang diteliti adalah air seni? Kalau begitu, apa kaitan air seni dengan ilmu tafsir? Air seni adalah sesuatu yang sangat akurat menerangkan kondisi
seseorang. Jadi ada unsur menerangkan. Mengapa ilmu tafsir disebut tafsir? Karena fungsi dari ilmu tafsir adalah menerangkan kandungan Al-Quran Al-Karim. Ya, karena itu fassara yufassiru tafsiran artinya adalah awdaha yubihu idahan atau kasyafa yakshifu kashfan atau abana yubinu ibanatan. Baik, sekarang kita lihat arti ad-dakhil. Nah, kalau begitu, apa arti ad-dakhil secara bahasa? Dakhil secara bahasa memiliki banyak makna. Salah satu arti dakhil adalah kata serapan. Bukan kata sarapan ya. Ada dari Anda yang belum sarapan? Kata serapan. Apakah itu kata serapan? Kata yang bukan asli bahasa yang bersangkutan, tetapi digunakan oleh pemilik bahasa tersebut. Bola. Bola kita katakan kata serapan. Kenapa? Karena pada awalnya dia bukan bahasa Indonesia. Dia diserap, diambil dari bahasa Inggris. Ball. Lampu. Kita katakan kata serapan karena diserap, diambil dari kata bahasa Inggris lamp. Nah, demikian juga kasusnya dengan bahasa Arab. Bila bahasa Arab itu diserap dari non-Arab, maka kosakata tersebut disebut dengan dakhil. Kalau begitu, adakah dakhil di dalam Al-Quran? Ada. Imam As-Suyuti telah meneliti lalu menyatakan di dalam Al-Quran ada 117. Ya, angkanya cukup banyak, yaitu 117. Dalam Al-Quran ada 117 kata serapan. Kata itu bukan asli dari bahasa Arab, tapi diserap, diambil dari bahasa-bahasa lain di sekitar Jazirah Arab. Ya, contohnya apa? Contohnya al-yammu. Apakah arti al-yammu? Al-yammu artinya al-bahru. Apa arti al-bahru? Laut. Di dalam Al-Quran kata al-yammu berulang 6 kali. Disebut sebanyak 6 kali. Mengapa al-yammu itu disebut dakhil? Karena dia kata serapan.
diserap atau diambil dari mana? Diambil dari bahasa Ibrani. Apa itu bahasa Ibrani? Bahasa yang saat ini dipakai oleh bangsa Yahudi. Bahasa Ibrani adalah bahasa Bani Israel. Nah, kalau begitu, kalau di dalam Al-Quran ada 117 kata serapan, kalau begitu, di dalam Al-Quran ada dakhil. Ya, benar. Dakhil dalam pengertian dia kata serapan. Tapi tidak dakhil dalam pengertian dia mengandung cacat yang membingungkan bangsa Arab. Mengapa demikian? Seandainya saya berkata, anak itu main bola di lapangan, apakah ada orang yang menyatakan saya berbahasa Inggris? Tidak ada. Tetapi bukankah bola dari ball, saya menyalakan lampu? Apakah ada orang yang menyatakan saya berbahasa Inggris? Tidak ada. Mengapa demikian? Bukankah lampu dari lem? Nah, demikian juga kasusnya dengan al-yammu. Nah, al-yammu benaran dakhil. Tetapi al-yammu ini sudah dipakai oleh orang Arab dan dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka sudah menganggap al-yammu itu adalah bahasa Arab. Ya, sama seperti kita sudah menganggap bola itu bahasa Indonesia, lampu itu bahasa Indonesia. Baik. Kalau apakah arti dakhil yang lain? Arti dakhil yang lain adalah anak zina. Anak zina disebut dakhil. Mengapa anak zina disebut dakhil? Bukankah anak zina itu tidak berdosa? Yang berdosa adalah kedua orang tuanya? Ya, jawabannya adalah karena tanpa penelitian kita tidak mengetahui bahwa pada anak zina itu ada cacat tersembunyi. Apa cacatnya? Cacat keturunan. Keturunannya mengandung cacat. Sama halnya dengan kalimat kata yammun tadi. Mengapa kata yammun disebut dakhil padahal itu kata serapan? Tanpa kita teliti, kita tidak akan mengetahui bahwa itu kosakata bahasa Ibrani. Ya. Apakah pengertian dakhil yang lain? Pengertian dakhil yang lain adalah anak idiot. Ya, anak idiot itu dakhil. Mengapa? Karena pada dirinya ada cacat mental. Apakah semua anak idiot disebut dakhil? Tidak. Kalau tanpa diteliti sudah kelihatan cacatnya, itu tidak disebut dakhil. Kalau begitu, anak idiot yang disebut dakhil adalah anak yang tanpa kita teliti, kita tidak mengetahui ada cacat pada dirinya. Apalagi arti dakhil secara bahasa?
Orang gila. Apakah semua orang gila dakhil? Tidak. Kapan orang gila kita sebut dakhil? Kalau cacat akalnya itu baru kelihatan setelah kita teliti. Kalau ada orang gila yang mencari-cari makanan di tempat pembuangan sampah tanpa berpakaian, badannya bau kotor, itu tidak dakhil. Mengapa? Karena cacatnya tidak tersembunyi. Kalau begitu, orang gila yang bagaimana yang disebut dakhil? Orang gila yang kelihatan penampilan luarnya seperti orang normal, tetapi setelah kita ajak bicara, setelah kita keteliti, lalu kita mengetahui bahwa ada cacat pada akalnya. Baiklah, karena keterbatasan waktu, pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan demikian. Ya, agar perkuliahan kita lebih efektif, ya, saya memberi Anda beberapa tugas pada kesempatan ini. Ya. Tolong ambil itu, tolong ambil salak. Nah, ya, baik. Tentu Anda mengenal buah apa ini? Ya, ini adalah buah salak. Ya. Yang pertama tugas Anda adalah menjawab pertanyaan, kapankah buah salak ini disebut dakhil? Ya. Kapankah buah salak ini disebut dakhil? Jawaban Anda akan benar bila Anda menyebutkan 3 poin pada buah salak ini. Buah salak ini disebut dakhil bila Anda dapat mampu menyebutkan 3 poin. Ya. Itu tugas Anda yang pertama. Tugas Anda yang kedua adalah, ya, berilah saya contoh dakhil, makna dakhil selain yang sudah kita diskusikan. Kata serapan, anak zina, idiot, orang gila, itu pengertian dakhil. Ada beberapa hal yang lain yang juga disebut dakhil. Apa itu? Ya, itu ya pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga adalah, tolong beri saya contoh fa'ilun yang maknanya isim maf'ul, isim fa'il, dan masdar. Pertanyaan saya yang keempat adalah, tolong beri saya contoh wazannya fa'ila yaf'alu, maknanya adalah cacat. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberi taufik dan inayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.